Malam Pernikahan, bab 655. Darwin, aku tidak menyukaimu lagi. Mari kita putus. Sebelum tangannya menyentuh wanita itu, dia mengatakannya dengan tegas. Epa, satu amarah sudah cukup. Mata Darwin begitu dalam sehingga jarang melihat dia mengambil sikap serius seperti itu. Di masa lalu, tidak peduli kapan, bahkan di wilayah militer, dia selalu bersikap seperti bajingan. Siapa yang marah dengan kamu? Epa mencibir dan berkata lagi. Darwin, apakah kamu pikir kamu itu satu-satunya pria di dunia? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak bisa hidup tanpaku? Epa, ambil kembali apa yang baru saja kamu katakan. Aku bisa berasumsi tidak ada yang terjadi. Darwin sedikit menyipit dan terlihat sangat berbahaya. Apa yang terjadi itu sudah terjadi. Bisakah kamu melihat bahwa tidak ada yang terjadi? Epa menatapnya dengan sinis di bibirnya. Mungkin dia tidak terbang kembali di pesawat terbang selama sekitar 10 jam. Atau melihatnya bersama wanita lain. Dia tidak tahu bahwa dia telah melakukan hal menjijikkan di belakangnya. Maka dia tidak akan merasa jijik dan bisa tinggal bersamanya. Tapi dia tahu, dia tidak sengaja melihatnya. Dia memikirkan adegan dia menjijikkan. Bagaimana dia bisa menganggapnya itu tidak terjadi apa-apa? Apa yang terjadi dengan dirimu? Darwin melangkah mendekatinya, meraihnya lagi, siap untuk membawanya kembali dan merapikannya. Jangan sentuh aku. Menjijikkan, kotor. Banyak kata yang memalukan di pikiran Epa. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan mendengus. Epa, kau benar-benar mengucapkan sepatah kata dan mencoba lagi. Darwin menatap Epa, sabar dan akan segera meledak. Aku tidak akan menyukaimu lagi. Aku tidak akan mau bertemu lagi di masa depan. Jika kamu tidak bisa menghindarinya, semua orang tidak akan mengetahuinya. Epa tidak tahu bahwa dia dapat putus begitu tenang. Dan dia juga dapat memiliki senyum yang cerah. Hanya dia yang tahu bahwa betapa cerah wajahnya saat itu. Betapa menyakitkan hatinya. Seolah-olah seseorang harus mengambil hatinya dan melepasnya. Benarkah? Kata-kata ini kamu yang bilang sendiri ya? Melemparkan kalimat seperti itu, Darwin berbalik dan pergi. Bahkan tidak memikirkan untuk bertanya kepadanya, mengapa dia tidak membiarkannya menyentuhnya. Epa memperhatikannya berjalan semakin jauh, memegangi dua kepalan tangannya. Telapak tangannya terjepit sendiri. Tetapi dia tidak tahu betapa menyakitkannya itu. Epa. Ibu Carson bahkan tidak memanggil kembali perhatian Epa untuk beberapa teriakan. Tetapi dia mulai menyeretnya. Jika kamu lelah, istirahatlah. Soal ini kamu serahkan saja kepadaku dan ayahmu. Oh, baiklah. Dalam keadaannya, tinggal di sini tidak hanya tidak membantu, tetapi dapat menambah kerugian. Lebih baik dia tenang. Hotel ini untuk para tamu. Epa dan Ibu Carson tidak tinggal di sini. Epa tidak ingin berbicara dengan orang-orang karena ada sesuatu dalam pikirannya. Jadi dia memilih untuk berjalan kembali ke hotelnya. Dia terus mengatakan dalam hati
bahwa dia adalah Epa, bahwa dia ulet dan tidak bisa dikalahkan. Hanya dengan cara ini, dia bisa membuat dirinya merasa lebih baik. "Selamat, Nona Epa." Epa menundukkan kepalanya karena dia begitu asik berpikir bahwa dia mungkin akan memukul lengan orang lain jika dia tidak diperingatkan. "Maafkan saya." Epa mendongak dan melihat wajah yang akrab dan aneh. Kamu? Wajah pria itu akrab. Dia sepertinya telah melihatnya di suatu tempat. Tetapi untuk sesaat dia tidak bisa mengingat di mana dia melihatnya. "Saya memikirkan Nona Epa siang dan malam. Tetapi Nona Epa tidak dapat mengingat saya. Sangat menyedihkan." Pria itu menggelengkan kepalanya dan tampak sangat terluka. Epa memikirkan nama di benaknya. Itu ada di bibirnya dan dia akan berkata, tapi dia tidak bisa. "Ya, itu nama yang kamu pikirkan. Ucapkan, cepat ucapkan." Pria itu mendekati Epa, melihat ke depan. "Riko? Apakah kamu Riko? Dari negara A?" Epa memikirkannya untuk waktu yang lama dan akhirnya muncul dengan nama yang telah muncul di bibirnya jauh sebelumnya. "Nona Epa masih bisa mengingatku. Dia sangat merindukanmu selama setengah tahun." Riko tertawa bangga. Epa bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" "Saya di sini untuk menghadiri pernikahan Direktur Carson dan Nyonya Carson," jawab Riko. "Kakakku mengundangmu." Epa tidak percaya bahwa nama keluarga ini akan menjadi anggota daftar tamu Carson. "Tidak," Riko menjawab dengan jujur. "Tanpa undangan, kamu bukan teman kakak dan kakak iparku. Pernikahan apa yang akan kamu hadiri?" Epa memandang ke atas dan ke bawah padanya. Lalu, kedua pria yang berdiri di sampingnya. "Riko, apa rencanamu? Kau beritahu aku. Jika kamu berani mengganggu kakak dan kakak iparku, aku akan menjadi yang pertama yang menyisihkanmu." "Saya bukan teman Direktur Carson dan Nyonya Carson, tapi saya teman Nona Epa. Kali ini saya hanya ingin melihat kegembiraan dan mendapatkan wawasan. Jika saya benar-benar memiliki niat buruk, saya akan muncul di depan Anda." Riko berbicara seperti ikan dari air. Dia tidak tertarik pada pernikahan ini. Tuannya menyuruhnya mencari cara untuk masuk. Jadi, dia muncul di sini. Memikirkan tuannya, tatapan Riko tidak bisa membantu, tetapi menyipitkan mata pada lelaki besar itu. Teknik penata rias itu bagus. Dia tidak bisa melihat penampilan asli tuannya. Dia bisa melihat wajah ini dan melihat si kecil untuk melihatnya. Kata-katanya seperti ini, tetapi siapa yang tahu jika kamu ingin menggunakan aku? Bahkan terhadap orang-orang yang akrab, Epa tidak melonggarkan kewaspadaan mereka. Grup Essex akan mengadakan pernikahan di Laut Egan. Meskipun media belum disebarluaskan, ada banyak tamu yang telah menerima undangan, dan beberapa orang yang ingin dirugikan oleh kakaknya tidak dikecualikan. Riko menutupi dadanya dan memasang tampang sedih. "Nona Epa, bagaimanapun kami juga teman yang sama-sama menderita.
Saya akan sangat sedih jika Anda mengatakan itu pada saya. Eva melototinya. Kamu tidak bisa membuat keributan jika kamu ingin melihat pernikahan. Ikuti aku besok. Bibi, Rila kecil dengan suara lembut menghampirinya. Ferdian secara pribadi membuka mobil tamasya dengan 2 orang lelaki kecil dalam tur keliling kota. Setelah ronde, dia baru saja bertemu Eva. Ketika mendengar suara Rila kecil, ada seorang pria yang berdiri di sisi kiri Riko dan menatap Rila kecil. Ketika matanya tertuju pada tubuh Rila kecil, dia tidak bisa lagi menjauh. Tetapi Rila kecil tidak bisa melihatnya. Matanya hanya ada pada bibi kecilnya itu.